Fokus. Lihat soal. Shen Xiuyuan, aku adalah kakak iparmu. Jika kamu benar menganggapku sebagai adik ipar, mengapa kamu memimpikanku? Dia adalah adik iparku. Bagaimana mungkin aku bermimpi aneh seperti ini? Alarm. Sistem mendeteksi nilai penggelapan Shen Xiuyuan berkurang 10 poin. Sudah 7 tahun aku masuk buku ini. Nilai penggelapan Shen Xiuyuan tetap di bawah 30%. Kadang berkurang sendiri. Kapan bisa pulang? Nilai penggelapan 20%. Selamat datang ke dunia cinta yang mempesona, tuan rumah. Bukankah ini novel romansa yang aku baca tadi malam? Aku masuk ke dalam cerita. Selamat, kamu benar. Pria di depanmu adalah Shen Xiuyuan. Di novel asli, dia karakter jahat. Keluarganya menyedihkan, semua meninggal, menjadikannya tertekan. Jatuh cinta pada tokoh utama, cintanya tak terbalas, menjadi penjahat utama. Dia penjahat utama. Shen Xiuyuan harus lebih jahat sampai bertemu tokoh utama, menyelesaikan alur cerita, baru kembali ke dunia asalmu. Kamu bilang harus bagaimana sekarang? Pangkon, bagaimana dengan keluarga? Masalah, baru masuk rumah, orangnya sudah tidak ada. Memang sial. Kasihan anak kehilangan orang tua sejak sekarang kakaknya juga belum masuk rumah, sudah membuat suaminya meninggal. Kamu bilang, sial, baru masuk rumah sudah membunuh pengantin pria. Kalian kira aku ingin datang ke sini? Saya mau pulang. Fu, keluarga ini akan musnah. Cepat ikut saya pulang. Akan mencarikan jodoh baik untukmu. Ayo pergi. Pergilah. Tidak mau. Tidak mau. Menurut cerita aslinya, jika ikut dia pulang, saya dinikahkan dengan pria jahat. Dan mati dalam 3 bulan. Aku sudah menikah dengan keluarga Shen. Seumur hidupku, menantu keluarga Shen. Siapa bilang semua orang dari keluarga Shen sudah meninggal? Masih ada Ayuan kan? Aku akan membesarkannya. Kamu gila belum masuk kamar pengantin. Belum ambil akta nikah, kamu mau jadi janda untuk orang mati ini? Biarkan dia berubah. Lalu pulang. Sudah 7 tahun. Shen Xiuyuan kuperlakukan buruk selama 7 tahun. Kapan dia akan sepenuhnya berbalik jahat? Kapan aku bisa kembali? Apakah caraku salah? Aduh tuan rumah yang pia. Daripada mengeluh, pikirkan baik-baik. Apakah kamu sudah menyelesaikan tugasmu? Setiap kali Shen Xiuyuan terluka, memberinya obat, menghukumnya, mencari manisan di kaca pecahan. Sekarang sudah tidak lagi. Menjadi karakter jahat dalam buku as. Jika terus seperti ini, kamu tidak akan pernah bisa kembali. Maksudmu adalah, aku seharusnya lebih keras lagi. Karena begitu, aku tahu harus bagaimana.
Bagaimana denganku, kakak ipar? Kakak ipar. Apa aku melakukan kesalahan lagi? Apa aku membuatmu tidak senang? Bukan kamu salah, aku salah. Pasti karena aku tidak cukup keras, makanya kamu di sisiku selama 7 tahun. Belum sepenuhnya berubah. Sudah bangun. Ayah, Mulai hari ini, pagi jam 5, ke taman bawah dan berlari 1 jam. Mereka akan mengambil uang sakumu. Jika tidak bangun 3 kali, akan mengirimmu ke rumah kesejahteraan. Aku tidak menginginkanmu lagi. Selamat, tuan rumah. Target Anda, Shen Xiuyuan, meningkatkan nilai penggelapan sebesar 3%. aku akan melakukan apa yang kau katakan, kakak ipar. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku akan mengirimmu ke sekolah. Apakah kamu dikirim untuk belajar bertarung begitu garang di usia yang masih muda? Apakah Anda akan membunuh orang di masa depan? Mereka mengataimu merawatku demi warisan Shen. Masih berani. Berani bilang bertarung demi aku. Kalau bunuh orang, pasti bilang demi aku juga. Host, terdeteksi objek ditembus Shen Xiuyuan. Nilai pemutihan naik 7%. Berlutut di sini, tidak boleh makan malam. Menjadi wanita jahat 7 tahun, tetap tidak bisa menyelesaikan tugas karena dia tidak segera memutih. Baiklah, aku akan melakukan lebih dari itu. Kenapa pulang sekarang? Nyonya, tuan muda itu. Menanyakannya padamu? Kakak ipar. Hari ini adalah ulang tahun ke-7-mu di keluarga kita. Aku pergi beli hadiahmu. Terakhir kali di pelelangan. Kamu suka giokping dari Myanmar. Jadi aku khusus membelinya. Dan membuat gelang. Jangan lembek. Kakak ipar suka nggak? Suka nggak? Baru masuk kuliah. Udah nggak serius belajar. Aku menikah ke keluargamu waktu umur 20. Jadi janda selama 7 tahun. Apa perlu dirayakan? Kakak ipar. Bukankah ini keputusanmu? Bukankah kamu juga karena aku tidak bisa melepaskan saudaraku? Itu pilihanku sendiri. Aku pantas mendapatkannya, oke? Tidak perlu makan malam ini. Berlututlah di depan aula. Aku tidak bisa menemukan jawab. Jangan datang menemuiku besok. Aku bertanya pada mengirimmu ke sekolah asrama. Selamat, pemain. Terdeteksi target Shen Xiuyuan, tingkat kegelapannya naik 1. Sampai sebegini pun. Hanya naik 1%? Kalau terus begini, saya benar-benar harus pergi. Selamat, pemain. Terdeteksi target Shen Xiuyuan, tingkat kegelapan naik menjadi 31% tiap kali disebut saya pergi. Tingkat kegelapannya naik cepat. Apakah mungkin dia terhadapku? Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia menganggapku sebagai satu-satunya keluarga. Makanya tidak mau dengar aku bilang mau pergi. Kakak ipar, kamu mau pergi? Kamu mau kemana? Aku. Apa mau aku hidup menjanda di rumah ini? Aku akan menikah lagi. Kakak ipar. Apakah di rumah ini tidak ada orang lain yang kamu pedulikan? Ya, memang tidak ada. Selamat Tuan, terdeteksi bahwa nilai penghitaman Shen Xiuyuan cepat naik menjadi 51%. Memintamu ke aula kuil untuk berlutut. Kenapa belum pergi? Nyonya. Perlukah seketat ke tuan muda? Saya hanya ingin bertanya.
Perlukah memanggil dokter? Untuk memeriksa Tuan Muda. Menamparnya sekali. Apakah itu seburuk itu? Tidak. Tidak berikan uang saku banyak padanya. Dia sudah menabung lama sekali untuk membelikanmu hadiah ini. Tak disangka para preman itu. Melihat gelangnya cantik ingin merampas. Tuan Muda sendirian. Mana bisa melawan banyak pemuda kuat. Jika bukan karena membawa orang-orang belum tahu akan dipukul seberapa parah. Membesarkannya bertahun-tahun. Karena ada harapan untuk lebih baik selesaikan urusan di sini sebelum pergi. Jika tidak, dengan sifat lembutnya itu, di masa depan tidak tahu berapa banyak dia akan ditindas. Aku bisa mengajar Shen Xiuyuan. Anak-anak nakal apa? Berani memukul dia. Mau cari mati? Qingshin, dengar-dengar kamu suka tinju. Ini sarung tinju yang saya minta tanda tangan dari juara dunia. Untuk kamu. Pergi. Bahkan menolak ratu sekolah, siapa bisa menaklukkan gunung es ini? Pewaris grup Shen, juara tinju bawah tanah, terbaik jurusan keuangan. Talenta serba bisa, bahkan kalau dia bersama bintang film, tidak mengejutkan. Apa yang terjadi di luar? Kamu gila? Kamu baru saja datang dan mulai memukul orang. Anda memukul Shen Xiuyuan, bukan? Berapa kali pukulan dilayangkan, tangan Dari mana datangnya kurcaci kecil ini? APA Kaumenkari Kematian. sebelum transmigrasi ke buku, saya pemegang sabuk Berurusan dengan gadis kecil. lebih dari cukup. Ngapain kamu berdiri di situ? Naik ke sana dan hajar dia. Kamu sebenarnya siapa sih? Gue nggak ganti nama. Nggak ganti marga. Di dunia ini dikenal Tigor. Gue kasih tahu kalian, Shen Xiuyu di bawah perlindungan gue. Kalau kalian berani ganggu dia lagi, lain kali gue nggak datang sendirian. Orang ini mirip sekali dengan kakak ipar. Aku tidak boleh biarkan Shen Xiuyuan tahu itu aku yang membantu dia, atau nilai kejahatannya tidak bisa turun habis. Bagaimana mungkin dia? Baru kemarin kami bertengkar hebat. Dia sangat membenciku. Mereka datang, ayo cepat pergi. Yuan Ge, Ada apa ini? Bukankah kamu yang meminta kami berakting, memukuli kamu? Kenapa kamu malah memanggil orang untuk balas dendam? aku yang mencari. Aya. Sebenarnya siapa yang membantuku? Apakah ini orang yang ditemukan oleh kepala pelayan tanpa izin? Betul. Bagaimana dengan perintahku belakangan? Sudah selesai belum? Sudah semuanya Kak Yuan, aku pasti jadi pahlawan. Manfaatkan sepupuku, suruh orang tangkap kakak istrimu. Kami memberinya pelajaran, lalu menyuruhnya mengirim pesan ke keluarga ibunya. Kalau berani lagi mencarikan jodoh untuk jodohkan. Kita buat keluarga Ruan hancur tanpa jejak. Yuan, setelah ini, mereka tidak akan berani bertindak sembarangan. Iya. Kamu mau aku jadi janda di rumahmu, di rumah Ermen, akan menikah lagi. Kakak ipar. Apa tidak ada orang lain di rumah ini yang kamu pedulikan? Ya, tidak ada. Mereka tidak berani sembarangan berpikir. Tapi kalau ipar tidak sedikit pun merasa enggan mau pergi.
Apa yang bisa aku lakukan? Ipar yang kurus masih peduli padaku. Kalau begitu, meskipun harus menghadapi risiko dicap tidak sopan dan tidak hormat, aku juga tidak akan mungkin biarkan dia meninggalkanku. Alarm, target Shen Xiuyuan terdeteksi, nilai turun ke 41%. Apa kulakukan? Duduk di sini tanpa aksi, nilai turun 10 poin. Sistem, kamu gila. Nyonya, Keluarga Anda telah tiba. Bukankah kubilang aku tidak akan menemui siapa? Biarkan dia. Ya, Hei, tunggu sebentar. Aku ingat Shen Xiuyuan sepertinya selalu tidak menyukai anggota keluargaku. Nilai kegelapannya baru saja turun. Bukankah ini kesempatan emas bagiku untuk meningkatkannya kembali? Biarkan dia masuk. ya, Tidak. Kakak ipar. Dia pasti datang untuk menipu. Terakhir kali dia bohong, bilang ayahmu sakit parah. Menipumu untuk pulang dan Jangan ikut campur urusan. Aku tahu bagaimana ini urusan orang dewasa. Anak kecil jangan ikut campur. Objek ditaklukkan Shen Xiuyuan, nilai kegelapan bertambah 3. Nilai kegelapan 44%. Kembalilah ke kamar. Apakah sekarang kata-kataku tidak berguna bagimu? Teng Teng Telang. Keluarga Ruan akan hancur. Kalau ada masalah, bicara saja. Penagih utang datang ke rumah. Kakakmu tidak bisa bayar. Para penagih utang itu membawa kakakmu pergi. Sekarang tidak ada kabar. Penagih utang apa? Kalau tidak mau bicara, kehidupan kalian tidak ada hubungannya denganku. Aku bilang. Yaitu, Kakakmu berjudi. Pinjam uang dari rente. Orang menagih utang. Ini bukan salah kakakmu. Kamu tidak peduli pada kami. Kakakmu juga demi keluarga ini hidup lebih baik. aku tidak peduli kalian. Lalu setiap bulan uang 20.000. Itu buat kasih makan anjing ya? Uang segitu cukup buat apa sih? Kamu tinggal di rumah besar. Punya perusahaan besar. Kasih ayah ibu kakak. Uang segitu doang. Kakakmu juga mau menikah? Kalau tidak puas, aku tak ada lagi yang mau dibicarakan. Silakan pulang. Anak yang baik. Anggap saja ibu memohon padamu. Kali ini, kamu harus bantu abangmu. Kalau tidak, aku akan mati di sini. Aku tidak mau hidup lagi. Astaga. Naskah apa ini? Ayah sakit parah, abang suka berjudi, ibu tidak masuk akal, dan aku yang hancur. Aduh. Mereka mau berapa? Mereka nggak mau uang. Jadi apa yang mereka mau? Bos mereka ingin menemui kamu untuk kencan buta. Hah? Selamat pemilik. Terdeteksi target. Shen. Nilai penghitaman melonjak. 54, 64, 78. Sekarang nilai kegelapan mencapai 80%. Sekarang nilai kegelapan mencapai 80%. Bocah nakal. Berani mencuri dengar. Nilai kegelapan naik begitu cepat. Sepertinya
hampir mencapai titik batas. Kalau begitu, aku akan tambahkan bahan bakarnya. Putri baik. Nak, selamatkan kakakmu. Aku cuma punya dia, kalau dia mati aku juga nggak mau hidup. Temui dia sekali saja. Iya, cuma sekali saja, temu kangen. Lagi pula, kalau kamu baik-baikan sama bos itu, juga nggak ada ruginya buat kamu. Mereka punya bisnis hitam di seluruh negeri, sangat berpengaruh. Dengar-dengar, dia juga punya dukungan dari orang berkuasa. Baiklah, aku mengerti. Astaga, Tidak boleh. Kalian cuma lintah yang menempel di adikku. Kalian tidak pantas jadi orang tua kandungnya. Enek kurang ajar. Aku bicara dengan putriku, bukan denganmu. Kamu pikir baik-baik saja menahan putriku? Dia janda muda selama 7 tahun. Mau dia habiskan seluruh hidupnya di keluarga Shen juga? Jadi janda lebih baik daripada menikah dengan orang jahat. Kamu ibu macam apa? Biarkan putri kandung sendiri menikah dengan lintah darat. Apa yang kamu tahu? Dia ini tidak suka, itu juga. Nanti kalau sudah tua, siapa yang akan merawatnya? Saya akan merawatnya. selamat kepada tuan rumah, nilai kehampaan naik menjadi 85%. Berlutut di depan altar saudaramu, tanpa izin saya. Jangan bangun. Tidak. Tahu salah di mana? Aku tak seharusnya membuatmu marah. Masih sakit tangannya? Shen Xiuyuan, kamu gila. Aku adalah kakak iparmu. Kakak ipar. Lebih tua 5 tahun. Shen Xiuyuan. Saat aku berusia 13, ibuku dan kakakku meninggal. Kamu yang berdiri di samping jenazah mereka dan berkata langsung pada orang-orang yang mengincar harta keluarga Shen. Masih ada Ayuan kan? Aku akan membesarkannya. Membesarkanku juga. Kami saling bergantung selama 7 tahun. Tijaan Panu. Sekarang karena bajingan rentenir itu. Kau tidak mau aku. Tidak mau rumah ini? Kakak ipar. Aku bisa menjagamu. Biarkan aku merawatmu. Oke? Berlutut. Aku ini kakak iparmu. Kakak perempuan seperti ibu. Begitu melampaui batas. Adalah tindakan tidak berbakti. Aku merawatmu selama 7 tahun. Meski tidak jasa besar, setidaknya ada pengorbanan. Kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, bahkan memaksaku terus berkorban untukmu. Itu untuk ketidakadilan.
Orang yang tidak berbakti seperti itu, kamu masih bisa bilang mau merawatku. Shen Xiuyuan. Aku akan pergi kencan buta. Kalau itu memang jodohku. Kita berdua berpisah secara baik-baik. Anak nakal jangan lupa pergi kencan buta hari ini. Anak bandel dipukuli keras hari itu, berlutut 3 hari di aula leluhur, tetap tidak mengakui kesalahan, keras kepala. Nanti pulang, harus minta dokter lihat. Tidak tahu hari panas terik. Luka meradang atau tidak. Kakak ipar, jika kamu memilih dia, aku akan membunuhnya. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Datang-datang. Kamu. Halo Miss Ruan. Kakak. Selamat kepada pemilik objek terdeteksi Shen Xiuyuan. Nilai kegilaan melonjak hingga bocah nakal benar-benar mengikuti aku datang. Tapi nilai kegilaannya kenapa terhenti, tidak bergerak? Nona Ruan melihatku. Kelihatannya sangat terkejut. Kok bisa kakak? Tidak mungkin. Aku melihat dengan mata kepala sendiri kakak dimakamkan. Tidak mungkin itu kakak. Fu. Yuan, jangan takut. Orang itu tampak berpendidikan, bukan tandingan kita. Tunggu dia keluar, bungkus dengan karung, hajar dia. Betul, setelah dihajar, kita beritahu dia untuk menjauh dan Dia pasti akan mundur ketika menghadapi situasi sulit. Saudara Ai Yuan, jangan pergi. Saudara Yuan bahkan belum dipecat. Tuan Zhao. Apakah ada saudara atau semacamnya? Saya anak tunggal dalam keluarga saya. Bagaimana? Menurut Nona Ruan, saya mirip siapa? Ya. Kelihatannya seperti seseorang yang saya kenal dulu. Dia terlihat persis seperti Shen Xiuting. Mungkinkah ini kebetulan? Saya datang dari buku. Dunia ini punya bug, ya wajar saja. Shen Xiuyuan, apa yang kamu lakukan? Anak kecil. Menarik tamu saya begitu saja tidak sopan. Bocah kecil itu mengajak tamuku pergi, sangat tidak sopan. Dia itu istriku. Apa urusanmu? Kamu tahu aku istrimu, bukan milikmu.
Mengganggu aku saja masih ditambah tidak sopan, siapa yang ajari kamu? Maaf, Tuan Zhao. Ini adik iparku. Biasanya, dia suka berbuat onar, maaf atasnya. Kakak ipar. Kamu. Ternyata, kamu adalah adik ipar. Aku sudah cek. Universitas Jiangcheng. Nilai bagus, bisa bela diri. Kamu bahkan menyelidikiku. Pasti ada maksud buruk. Sebenarnya kamu siap. Belum sempat memperkenalkan diri pada Nyonya Ruan. Nama saya Zhao Hui, pemimpin grup keuangan Zhao. 28 tahun, belum menikah. Sebaya dengan kakak laki-lakiku. Walaupun saya punya bisnis pinjaman, tapi semuanya bisnis resmi. Jika Nona Ruan butuh sesuatu, silakan datang kepadaku. Bisnis resmi. Pergi ke rumah orang lain untuk mengancam penagihan, bahkan investigasi seenaknya. Memang agak berlebihan. Saya bisa jelaskan. Nona Ruan. Karena Ruan Chao sudah terlalu lama menunggak. Saya sudah melarang keras. Tidak boleh ada kekerasan fisik. Mereka benar-benar tidak ada pilihan. Jadi, saya memutuskan datang sendiri. Tidak menyangka. Untung saja pergi. Kalau aku tidak akan melihat fotomu. Dan tidak akan jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nona Ruan. Langsung terus terangnya. Omong kosong. Shen Xiuyuan. Apa adik ipar ini cemburu? Tetap 99. Kenapa sekarang marah banget? Kenapa nilai hitam gak naik? Naik sedikit lagi. Aku bisa pulang nih. Perhatian, Tuan, nilai hitam Shen Xiuyuan meningkat karena Zhao Hui. Kalau nggak ada kejadian lebih besar, nilai hitam nggak akan bertambah. Kejadian lebih besar itu apa? Maaf. Nggak apa-apa. Anak kecil kan, biasa rewel. Jaga bicaramu, anak kecil. Shen Xiuyuan. Sepertinya hari ini gak ada kesempatan traktir Nona Ruan makan, tunggu lain kali. Waya. Dengga perusahaanmu. Sedang restrukturisasi aset. Saham sudah dipindahkan ke nama adik ipar. Kalau butuh bantuan, silakan hubungi saya. Apa maksudnya? Kapan kakak ipar kasih semua saham ke saya? Ya, Di. Dia sudah mulai bersiap untuk pergi. Bu, hujannya terlalu deras, biarkan Tuan Muda bangun dulu. Kamu tahu salahnya? Kakak ipar. Kamu benar-benar tidak mau saya? Saya yang tanya kamu. Masih punya alasan tanya saya. Kamu bukan lagi diam-diam mengikuti saya. Kamu juga memukul orang. Shen Xiuyuan. Begitu cara saya mengajarimu, ya? Saudara ipar. Saya tahu saya salah. Tolong jangan tinggalkan saya. Saya tidak mau saham, saya tidak mau warisan. Saya hanya mau kamu.
Sepertinya kamu masih belum tahu di mana salahnya. Maka berlututlah di sini. Berlutut sampai kamu menyadari kesalahanmu. Siapapun dilarang mengganggunya. Tanam. Ada urusan. Nyonya. Tuan muda pingsan. Berlutut semalaman, hujan semalaman, mengukur suhu. Sudah 39 derajat. Teman Shen, Liu Feifei dari kelas 3 keuangan. Dengar kamu izin sakit. Liu Feifei. Bukan tokoh utama buku ini? Mereka sudah bertemu. Panas sekali. Kakak ipar. Aku sudah tahu. Kamu peduli padaku. Aku tidak peduli padamu. Tunggu sampai kamu kena mening. Yang capek tetap aku. Kakak ipar. Aku tahu. Kamu peduli padaku. Mencari gara-gara sendiri. Kenapa aku panik? Tidak bisa, cari cara cepat untuk naikin nilai gelapnya menurun. Tidak bisa menghalangi jatuh cinta pada Liu Feifei dalam cerita asli. Kalau ada sesuatu yang bisa memecahkan nilai gelap Shen Xiuyuan. Apakah itu? Ingin aku menikah lagi? Di drama itu remaja suka memberontak. Semua karena orang tua bercerai atau menikah lagi. Nyonya. Baru saja diterima dari Xiao Wen. Asetnya tidak masalah, posisi lamaran tidak masalah, kondisi aset bagus. Zhao Hui bisa jadi calon suami yang baik. Kakak ipar ternyata juga curiga padanya. Dia seharusnya tidak menyukainya lagi, iya kan? Tapi dia mirip sekali dengan kakaknya. Bangunlah. Mari makan. Kakak ipar. Kenapa kamu menyelidikinya? Hanya dia boleh menyelidiki kita. Aku tidak boleh menyelidikinya. Betul itu. Kakak ipar bicara tentang kita. Aku dan dia. Nyonya. Baru saja buruk. Di pintu ada yang jatuh. Kamu ingin menikah dengannya. Siapa yang memberimu keberanian untuk menginterogasi aku seperti ini? Maafkan aku, kakak ipar. Ini salah pahamku. Aku lihat kamu memeriksa status pernikahannya. Kupikir kamu tidak salah paham. Kamu ingin menikah lagi. Kapan giliran menginterogasi urusan pribadi? Apakah aku menikah ada hubungannya denganmu?
Kalau kamu khawatir tentang harta keluarga Shen, tenang saja. Menikah lagi tidak akan membawa pergi 1 sen pun dari keluarga Shen. Kakak ipar. Bagaimana kamu bisa berpikir begitu tentang aku? Anak. Harta keluarga Shen sebesar ini. Kamu masih begitu kecil, bagaimana bisa menjaganya? Tenang saja. Tanda tangan. Aku akan mengurus perusahaan untukmu. Camus Tingal Focus Ecola Dan Setiap Tintérim à Dividend. Sejak kakak besar dan ibu pergi, kamu cuma punya aku sebagai saudara. Aku meskipun sulit harus menggantikan posisimu. Ayahmu adalah adik kandungku. Mulai sekarang, Ayuan seperti anak kandungku sendiri. Siapapun yang berani mengganggunya, aku yang pertama tidak setuju. Direktur Shen benar-benar baik hati. Ayuan. Cepat tanda tangan. Harus berbakti pada pamanmu nanti. Tanpa dia, Perusahaan kita bakal hilang. Nggak bisa tanda tangan. Kakak ipar. Mimpi di siang bolong. Kau pecundang yang ambil kesempatan. Harta keluarga Shen dibangun oleh suami dan ibu mertuaku, tidak ada hubungannya dengan paman keluarga Shen. Mengumpulkan orang-orang untuk menipu anak-anak. Kau tidak punya hati. apa hakmu berbicara? Urusan keluarga Shen bukan urusanmu. Aku adalah pewaris Shen Xiuting. Pewaris utama keluarga Shen. Selama aku ada. Jangan coba-coba menggertak Ah Yuan. Saudari ipar. Jangan marah, bukan itu maksudku. Aku sudah bilang. Segala sesuatu dari keluarga Shen adalah milikmu. Bangunlah. Kakak ipar. Tanpamu, tidak akan ada keluarga Shen seperti sekarang. Kenapa berpikir aku tidak mengizinkanmu menikah demi waris? Itu sebabnya. Kakak ipar. Di matamu, aku orang yang begitu berhati-hati? Kakak ipar. Tolong jangan menikah lagi, ya? Arwan hanya punya dirimu. Kalau kamu juga tak ingin Arwan, apa gunanya aku hidup? Bangun dulu. Kakak ipar. Kamu sudah janji padaku. Jika kamu tidak menepati janji, aku pasti akan membuatmu membayar. Bocah nakal. Sekarang kenapa jadi sering berlutut? Banyak pecahan keramik di lantai, masih berlutut. Mulai main trik mengasihani diri, ya. Shen Xiuyuan. Shen Xiuyuan. Shen Xiuyuan. Ah. Ayuan. Ayu. Ayu.
Kakak ipar. Sepertinya lututku terluka. Rasanya tidak bisa berdiri. Aku akan panggil pelayan. Jangan. Kakak ipar. Aku ini pria dewasa. Jatuh saat mandi, memalukan sekali jika diceritakan. Kakak ipar. Kemarilah dan bantu aku berdiri. Saya akan merasa lebih baik setelah beristirahat di tempat tidur sebentar. Jangan beritahu siapapun. Jika itu keluar, aku bertemu saudara iparku. Itu sangat tidak bermoral. Apa aku masih peduli dengan reputasiku? Apa yang saya temui? Tengah. Kakak ipar. Berusahalah lebih keras. Aku seperti ini. Tidak bisa berdiri. Kakak ipar. Jangan menendang secara acak. Shen Xiuyan, jika kamu terus melakukan ini sengaja, aku akan mengirimmu ke sekolah asrama, dan kamu tidak perlu kembali. Cat sendiri. Kakak ipar. Jika kamu menginginkan seorang pria, aku juga laki-laki. Coba aku, bagaimana? Tidak sopan. Tidak tahu hormat. Kau itu laki-laki macam apa? Paling cuma bocah kecil. Kakak ipar. Kau belum pernah coba. Bagaimana tahu aku kecil? Aku sama sekali tidak kecil. Shen Xiuyan. Kamu kurang ajar. Sekolahmu terlalu mudah. Terlalu santai. Berani kamu bersikap kasar padaku. Hormon kamu meledak. Mulai ngelantur ya? Kalau kamu benar-benar bosan, lebih baik pacaran saja. Kamu seharusnya fokus pada orang seperti Liu Feifei, bukan padaku. Kakak ipar. Di mataku hanya ada kamu. Kenapa kamu suruh aku lihat orang lain? Jangan dorong aku. Oke. Shen Xiuyan, kamu berani. Saudari ipar. Sekarang. Masih anggap aku anak kecil? Gak peduli anak kecil atau kamu gak ada di mataku. Shen Xiuyan, aku beri peringatan terakhir. Lepaskan aku. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau berlaku kasar padamu. Kamu. Ternyata kamu berani juga.
kakak ipar. Kalau kamu tidak menganggapku, maka aku akan memastikan. Hanya aku di sisimu. Sayang. Hari ini bisa lebih sial lagi nggak? Cao Zhu. Kalau nggak tahan bagaimana kalau hari ini berhenti dan main lain kali? Bagikan kartu. Caoge. Adik ipar. Kenapa kamu datang? Caoge. Bisa keluar? Ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Nggak lihat aku sedang main? Pergi. Bro Cao. Bisakah jangan biarkan kakak menikah dengan Zhao Hui? Dia bukan orang baik. Jangan menikah dengannya. Apa kamu ingin dia menikah? Berapa uang mahar yang bisa kamu berikan? Bocah kecil. Kalau tidak pergi, jangan salahkan jika bersikap kasar. Bukankah hanya uang? Aku bisa bantu menang 300.000. Asal kamu tidak biarkan kakak ipar menikah dengan Zhao Hui. Sudah bertahun-tahun berjudi. Belum mengatakan seperti itu. Mengapa kamu menyombongkan? Kamu sakit ya? Apa aku bilang mau all in? Seluruh kekayaanku ada di sini, kamu pulihkan kerugianku. Maaf ya, Anak kecil suka main-main. Ruan Chao. kalau tidak bisa, jangan main. Di kasino. Uang yang sudah di all in, Tidak masuk akal untuk membawanya kembali. bayar kerugian. Ini belum dibuka kartunya. Bagaimana kamu tahu sudah? Dasar anak nakal kamu. Menang. Aku menang. Maaf ya, Maaf. keberuntunganmu bagus. Bantuin aku ambil kartu ya. Acara paling populer saat ini, tempat dihiasi bunga. Nggak bisa berada di samping Shen Xiuyuan lagi. Anggap aku bilang nggak akan menikah lagi. Itu bohong kan? Pak Zhao, lihat. Nanti kalian bisa keluar dari sini, ya kan? Hal yang lebih penting daripada munculnya Zhao Hui sepertinya cuma pernikahan ulangku. Maafkan aku, Ayuan. Semoga bisa melihat aku mengenakan gaun pengantin, bisa melewati batas hitam. Begitu. Hidup kita juga bisa kembali ke jalur yang benar. Nona Ruan, pendapat Anda? Nona Ruan, apakah Anda tidak senang? Tidak. Sangat senang, tanggal pernikahan, segera saja. Ayah. Kalian berdua sangat dekat ya. Cocok, pria tampan wanita cantik. Bahagia setelah menikah. Ya. Maaf, saya angkat telepon. Ya. Nona Ruan, tolong lihat ini. Hello. Bro Hui, ada masalah di sini, nomor ada yang berbuat curang. Masalah kecil perlu urus? Ikuti aturan saja. Kami mau, tapi pihak sana berteriak. Itu calon kakak ipar dan adik ipar Anda. Bos Long datang, konfirmasi identitas benar. Apa? Ruan Chao. Kamu sudah pelanggan tetap. Kamu tahu aturan di tempatku nomor 1 kan? Curang. Bisa-bisa dipotong tangannya. Pantas saja dia menang. Main curangnya. Main. Berbuat curang, tidak becus. Kalian tidak mau mengakui kekalahan, menang saja dibilang curang. Saat kalian menang banyak dariku, kenapa tidak bilang itu memang sengaja menjebakku? Ruan Chao. Jangan Hubung Amu dengan Hui Ge. untuk pamer di depanku. Bersikap sombong. Aku mengandalkan Zhao Hui, terus kenapa? Ku peringatkan kalian semua. Adikku itu tunangan Zhao Hui. Sekarang.
Aku adalah kakak iparnya. Ada yang berani coba-coba? Coba aja. Dia bukan. Ruan Tang itu kakak iparku. Bukan tunangan Zhao Hui. Kamu gila. Sekarang Zhao Hui itu Peniel amat kita. Kenapa kamu malah menjauhkan? Ruan Chao. Karena adikmu. Bukan istri Huige. Serang, 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 serang. Aku ini ipar kakakmu, masa kalian begitu padaku? Lepaskan. Ruan Chao. Kami tidak akan memukulmu. Selama ada bukti kecuranganmu. Huige pasti akan memihak kami. Cepat cari. Kami tidak curang, menggeledah kami itu ilegal. Kalian tidak bisa terima kekal. Ayo semuanya, lihat arena nomor 1 bikin keributan. Siapa berani main di sini setelah ini? Mereka sudah menang 3-4 juta. Kamu pikir arena nomor 1 lemah? Ruan Chao. Kalau kami temukan bukti kalau kamu curang, saya mau lihat apa yang akan kamu katakan. Geleder dir. Perik, Kari dir. jika Anda tidak dapat menemukan apapun, jelaskan kepada Zhao Hui. Saya saudara iparnya. Saya. Ruan Chao. Apalagi yang bisa kau katakan? Bagaimana mungkin? Aku tidak curang. Aku tidak. Long Hui Fai, Long Yun Fai, kamu berani memukulku? Saya akan memberitahu Zhao Hui. Beritahu Raja Surga, itu tidak akan berhasil. Kaulah yang curang. Aku akan lunak jika menendangmu. Aku tidak melakukannya. Jangan pukul dia. Mereka menipu. Meraba tadi. Menaruh kartu di sakumu. Dan dia tahu Zhao Hui mengejar kakak iparmu. Berani memukulmu sengaja. Jelas ini sengaja. Ini memberi peringatan pada keluarga Ruan. Kalau kakak ipar menikah ke sana. Berapa banyak penderitaan ini? Aku mengerti sekarang. Sengaja mempermalukan keluarga Ruan demi Zhao Hui. Mau tekan mas kawin. Begitu kan? Kalian memang sengaja. Semua orang, cepat li. Tim nomor 1 tidak bisa menerima kekalahan, memfitnah. Ruan Chao. Tahan dia untukku. Suruh dia diam. Dia nggak tahu malu. Hui dan aku masih punya banyak hal untuk ditawarkan. Ayo kita hajar dia. Jangan mendekat. Saya saudara ipar kakak laki-laki. Siapa yang berani menyentuh? Tangkap mereka, jangan biarkan seorang pan hidup. Jika Shen Xiuyuan meninggal di sana hari ini, keluarga Ruan ditakdirkan tidak pikir aku akan peduli kau hidup. Saudari. Itu bukan aku. Bukan kamu. Jika Anda tidak sering berada di tempat seperti itu, akankah sesuatu terjadi hari ini? Aku melihat sendiri kau menusuknya dengan belati. Anda masih berani membantu. Kakak iparku sungguh peduli padaku. Cedera ini? Itu bukan tanpa alasan. Waspada, target Shen Xiuyuan terdeteksi. Tingkat korupsinya turun 63%. Shen Xiuyuan sudah gila. Meski cedera, dia tetap bahagia. Nona One. Jangan khawatir. Dokter bilang tidak kena tulang. Biarkan kakak iparmu pulih selama perawatan biaya di... Aku terlihat kekurangan uang, Tuan Zhao. Sebelumnya, aku ada rencana untuk menikah lagi. Tapi saat ini kelihatan bisnis gelapmu membuat masalah. Mungkin tanganmu berlumuran darah. Kita berdua nggak cocok. Perkawinan ini tetap nggak jadi aja. Uang. Oh iya. Utang judi Ruan Chao nggak ada hubungannya. Laporkan ke polisi atau bunuh, terserah kamu. Di sini. Tutup permanen. Kalian. Cari jalan masing-masing. Bro Hui.
Ini bukan urusan saudara-saudara, ini dia, ini dia, ini dia. Sudah kubilang padamu. Jangan mengertak, jangan sakiti orang. Mereka menang ya menang. Kita ini kasino besar sekali. Masa kalah aja gak terima? Long Yun Fei. Apa aku gak bisa terima kekalahan? Apa aku udah miskin? Huiche. Aku yakin mereka curang. Den. Aku perhatikan dealer beberapa putaran. Setiap kali dealer selesai bagi kartu, angkanya selalu berubah. Den. Dan belati itu. Belati itu bukan diambil oleh saudara-saudara. Itu. Itu tidak sengaja jatuh saat didorong-dorong, Hui. Itu Ruan Chao. Ruan Chao yang mengambil sendiri, Hui. Hui. Saudara-saudara semua punya keluarga. Dan mereka semua punya catatan kriminal. Jika di sini tutup. Bagaimana nasib saudaranya? Hui Ge. Dari mana Ruan Chao punya kemampuan seperti itu? Melakukan kecurangan di tempatku. Shin Shuyuan. Cuti sakit lebih dari setengah bulan. Banyak pelajaran yang terlambat. Besok kirim kamu kembali ke sekolah. Mengatur tempat tinggal. Kakak ipar. Aku tahu aku salah. Seharusnya aku tidak pergi ke tempat itu. Aku cemas saat mereka memaksa kamu menikahi bajingan. Makanya aku cari kakak Ruan Chao. Tolong jangan usir aku. Shen Xiuyuan. Sekarang kamu sudah dewasa. Aku tidak mau mengatur kamu. Pulang dan lanjutkan sekolahmu. Tunggu sampai kamu dewasa. Perusahaan resmi diserahkan padamu. Nyonya. Tuan Zhao Hui datang di pintu. Katakan. Masalah kasino akan ada penjelasannya. Kami baru dari rumah sakit. Apa yang mereka lakukan di sini? Kakak ipar butuh istirahat. Suruh mereka pergi. Biarkan mereka masuk. Ja. Nona 1. Masalah hari itu. Kakakmu mau bicara denganmu. Adik, kamu salah paham. Hari itu, pamanmu mendatangi aku. Dia menunjukkan keahliannya. Biarkan dia bergabung di meja judi. Kukira dia berbakat. Makanya dia menang banyak. Tak kusangka dia main kurang. Kamu sudah keluar dari usia tuamu. Saya. Apakah dia melakukan ini dengan sengaja? Anda akan tahu setelah membacanya. Kakak ipar. Awalnya terlibat dalam pasar abu-abu. Mencoba menjebakku untuk sesuatu. Mudah untuk dipikirkan. Jika kakak iparmu tidak melakukan apapun, mengapa kamu begitu gugup? Aku bukan makhluk surgawi. Apa mungkin aku akan membuat sesuatu untuk menjelekkanmu? Berkas. Dan situasi hari itu. Menurut informasi dari bawahanku, Shen Xiuyuan membuat masalah dengan Ruan Chao. Ini yang menyebabkan pertengkaran. Kalau tidak percaya, aku bisa memanggil mereka ke sini. Kamu bisa periksa dengan mereka satu persatu. Tuan Zhao. Kalian silakan pulang. Aku punya urusan keluarga yang harus diurus.
pertunangan terakhir masih berlaku? Jika masih berlaku, pernikahan bisa dilanjutkan. Tentu masih berlaku. Apa maksudmu? Persiapan pernikahan lanjut. Kakak ipar. Kamu apa maksudku? Kamu tidak belajar dengan baik. Setiap hari mempelajari hal yang tidak berguna. Kamu berani tanya maksudku. Selamat kepada host, terdeteksi nilai gelap target Shen Xiuyuan sedang naik dengan cepat. Dan kamu sengaja, kan? Aku tahu tentang Ruan Chao, dia memang pengecut. Mustahil memukul duluan. Kamu sudah merencanakannya dari awal, memecah hubungan saya dan mereka. Benarkah? Ya. Memang saya yang memecah. Kenapa memangnya? Mereka ingin menjauhkanmu dariku. Kalau bisa ingin aku hancurkan mereka. Kakak ipar. Apa kamu sudah lama menyukai dia? Hanya karena dia mirip dengan kakakku. Apakah kamu sudah berencana tinggalkan aku? Untuk bersamanya. Apa benar? Pergi ke kuil leluhur kakakmu dan berlutut. Sekarang aku nggak mau ketemu kamu. Juga nggak mau bicara denganmu. Kakak ipar. Dia bukan kakakku, sadarlah. Dia hanya mirip kakakku. Dia bukan kakakku. Di keluarga Shen, cuma aku satu-satunya pria. Kamu juga hanya bisa memilih aku. Kakak ipar. Lihat aku. Kita sudah bersama selama 7 tahun. Selama 7 tahun penuh. Aku juga pria. Aku juga bisa melindungimu. Kumohon padamu. Lihat aku. Bisakah lihat aku? Aku tidak kalah dari kakakku. Bahkan tidak kalah dari bajingan Zhao Hui. Aku salah. Aku salah paham. Seharusnya aku sudah menyadarinya. Perasaannya padaku bukan hanya ketertarikan pada orang tua. Kalau terus seperti ini, alur cerita akan kacau. Aku nggak bisa kembali lagi. Kalau gitu, bikin dia benar-benar putus asa. Tak peduli kakakmu atau bukan, aku tetap akan menikah dengannya. Apa? Aku bilang, aku sudah muak. Tidak peduli siapa dia, aku akan menikah. Selamat kepada host, terdeteksi objek strategi Shen Xiuyuan, nilai kegelapan meningkat pesat. Aku tidak mau kamu menikah dengannya. Aku mencintaimu lebih lama darinya. Cintamu lebih dalam. Kenapa kamu harus menikah dengannya? Objek strategi Shen Xiuyuan, nilai kegelapan menembus batas, mencapai puncak. Selamat kepada host, selesaikan misi bisa pulang. Berhasil. Apa? Apa yang berhasil? Apa yang terjadi? Kenapa tidak ada gerakan? Tugas berhasil. Sistem. Laporkan, host nilai kegelapan baru dari dunia ini. Rasionalisasi menghilang, nilai kegelapan 100% batas waktu 24 jam. Jadi, aku mati dalam 24 jam.
Ya, Kakak ipar. Kakak ipar. gimana caranya mati? Loncat dari gedung. Terlalu mengenaskan minum obat. Bakal mati bersisih. Kecelakaan mobil. Pengemudi yang tidak bersalah kan bisa kena imbas. Bangun. Ayo sarapan. Kakak ipar. Kamu sudah tidak marah? Hang. Ayo makan. Turun. Baik-baik. Turun. Dia masih marah gak ya? Dia masih marah gak ya? Apa dia tidak menginginkanku lagi? Sudahlah, ikuti dulu. Nanti malam pulang, bicarakan lagi baik-baik. Iya. Arman. Arman. Selamat ulang tahun. Arman. Yang sebelumnya. Bukan salahmu. Belajar yang rajin ya. Kakak ipar. Apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Tidak. Pulanglah lebih awal malam ini. Makan bersama. Bagus. Saya pulang awal malam ini. Aku akan membuatkanmu iga babi asam manis. Ah Yuan. Maaf. Hari ini ada acara apa, Yuan Ge? Kok senang sekali? Ini ulang tahunnya. Ah, jangan-jangan kamu nggak siapkan hadiah. Jarak rintangan depan. 6 meter. Selamat ulang tahun. Kalau harapan ulang tahun bisa terwujud, aku mau menukar segalanya agar bisa seumur hidup bersama kakak ipar. Ah Yuan.
Maaf. Selamat ulang tahun, tiup lilinnya. Yuan, potong kue pertamanya ya. Mas. Nyonya. Meninggal. (17 September, perusahaan perhiasan Teken kerjasama dengan lelang Jiahde. Menurut investigasi reporter kami, sejak kepastian ini, saham perusahaan perhiasan Titi sudah mencapai batas. Masuk. Pak Ruan, pesta penyambutan Presiden Lelang Jiahde, Bapak Long Aotian, dimulai jam 9. Saatnya Anda bersiap-siap. Hang. Oh iya. Orang itu. Dia akan datangkan. Iya, sekarang sekretaris presiden di perusahaan Mutang. Dan juga ada kerjasama bisnis dengan Jiahde. Presiden Mutang dipastikan hadir, biasanya tidak muncul di acara publik. Seperti saya. Pernah mati sekali. Jadi tidak bisa muncul. Dia sama seperti aku. Juga punya orang yang tidak Mungkin karena status tinggi Presdir Jiahde, semua orang bersedia memberinya muka. Sistem bodoh. Tidak melakukan tugas manusia, tidak pulang ke rumah. Bahkan hubungan tokoh utama asli pun tidak bisa maju, apa gunanya kau? Ayo pergi. Ini di mana? Sistem, nilai hitam saat ini, 100%. Kenapa aku belum pulang? Kenapa aku belum pulang? Ini di mana? Nilai transformasi gelap, 100% novel cinta. Kematian pada 30 Juni, jam 10 pagi lebih 10 menit. Waktu kematian ini kebetulan bertepatan dengan waktu pemeriksaan saluran transmisi. Sayangnya, saluran transmisi rusak. Sekarang Anda terjebak di kekosongan. Aku sudah menyelesaikan tugas selama ini dan menyiksa Shen Xiuyuan selama 7 tahun penuh. Sekarang kamu memberitahuku saluran transmisi rusak? Maaf, ya benar. Aku. Sistem omong kosong. Aku sudah cukup bersabar padamu. Tidak bisa diandalkan. Sekarang gimana? Sistem omong kosong. Aku sudah cukup bersabar padamu. Tidak bisa diandalkan. Sekarang gimana? Aku benar-benar tidak mati. Tenanglah pemilik. Menurut hukum sistem lompatan dunia bab 3, pasal 31, Anda dapat memilih salah satu dari identitas pekerjaan berikut. Lompat 3 tahun ke depan sampai garis besar novel cinta mendalam selesai. Lalu Anda bisa pulang dengan lancar. Pilihan pekerjaan apa? Saya tidak mau memilih sebagai kompensasi atas kerugian kesalahan ini. Sistem ini melaporkan ke tingkat atas. Ketika Anda pulang, Anda bisa membawa semua yang Anda dapatkan di dunia ini. Semuanya dibawa pulang. Semuanya dibawa pulang. Ya, silakan pilih satu identitas untuk kehidupan berikutnya. Setelah alur cerita selesai, semua harta, status, bahkan pengetahuan akan kembali bersamamu. Bukankah ini seperti bekerja di dunia ini? Dan tidak perlu repot.
Pengetahuan mengalir ke otakku. Uang otomatis masuk ke kartuku. Pekerjaan ini benar-benar menguntungkan. Apa tugas utama? Bagaimana menyelesaikannya? Alur cerita utama adalah membuat Liu Feifei dan Long Aotian jatuh cinta sepenuhnya, mengatasi segala rintangan. Liu Feifei dan Long Aotian hanya bertemu sekali saat kecil. Setelah dewasa belum bertemu lagi. Malam ini acara makan malam. Bagaimanapun juga harus membantu alur cerita. Itu siapa? Kok belum pernah lihat? Saat aku datang, aku melihatnya. Dia Presiden Titi Jewelry. Dia adalah CEO Ruan. Masih muda menjadikan Titi nomor 1 di industri, bahkan mempromosikan slogan Titi Jewelry, menemani setiap momen penting wanita. Dia memang tangguh. Itu buruan. Muda membuat Titi nomor 1 di industri, bahkan punya slogan Titi perhiasan menemani setiap momen penting wanita. Dia memang tangguh. Masih muda. Bisa sampai situ, pasti ada backing. Atau mungkin tidur dengan pria kaya. Buruan. Tuan Long Aotian di ruang istirahat VIP, CEO MU Tang. Haruskah kita pergi ke sana? Liu Feifei dan Long Aotian sudah bertemu. Kenapa sistemnya belum bergerak? Wow, auranya luar biasa. Di mana Liu Feifei? Ini. PAK Ruan. Kamu kenapa? Orang di samping Long Aotian siapa? Oh, dia ya. Presiden Mutang Tekshen. Presiden, apakah Anda mencari Nona Feifei? Aku tadi melihatnya pergi ke toilet. Kenapa dia ada di kota Jing? Waktu pergi, aku serahkan grup Shen padanya. Masa grup Shen bangkrut? Kok dia jadi presiden Mutang? Mutang. MU Tang. Qin MU. Ruan Tang. Bagi saya, baru meninggalkannya. Tapi bagi dia, saya sudah mati 3 tahun. Bagi saya, saja meninggalkannya. Tapi bagi dia, saya sudah mati selama 3 tahun. Tidak apa-apa, jangan pergi sekarang saja. Selamat malam para tamu. Pertama-tama saya sampaikan sambutan hangat. Terima kasih sudah bersedia hadir. Dalam konferensi pers saya, terima kasih. Baik. Beberapa sudah tahu, tujuan konferensi pers. Berencana memulai sebuah acara amal mencari harta karun. Tujuan saya dalam jamuan malam ini adalah membantu negara kita menemukan kembali harta yang dahulu dicuri dan dirampas. Dan Saya sungguh-sungguh berharap para mitra brand mau mewujudkan kerjasama kali ini. Dan sangat beruntung, barusan saja kita sudah mencapai kesepakatan dengan grup MU Tang. Kakak ipar. Dan sangat terhormat, baru saja kami sudah mencapai kesepakatan dengan grup Mutang. Baik. selamat. Kakak ipar. Apa yang terjadi ini? Pak Shen.
Pak Shen. Ada apa? Baru saja meninggalkan mobil itu. Periksa untukku. Segera periksa. Aku akan pergi ke ruang keamanan untuk memeriksa CCTV. Sial. Ingat perkembangan roman Long Aotian dan Liu Feifei. Sampai lupa bahwa Shen Xiuyuan menghalangi hubungan mereka. Dalam cerita Liu Fifi adalah teman sekelas Shen Xiuyuan. Sarung tinju. Untuk kamu. keluarga Shen Xiuyuan meninggal. Dia juga diadopsi oleh kehilangan warisan. Menampang di rumah orang lain. Liu Feifei Cahaya hidupnya. belajar giat dan sukses berbisnis. Segera menjemput Liu Feifei, cinta terpendam lama. Liu Feifei cinta Long Aotian pada pandangan Shen Xiuyuan beralih ke sisi gelap karena ini. Jadi, plot saat ini masih mengikuti alur cerita utama teks aslinya. Apakah dia baru saja melihatnya? Jadi, inti pameran ini Karya terakhir. itu menyimpulkan seluruh perencanaan untuk pameran triwulanan ini. Kepala sudah memiliki sorotan hati gurun, malah tertutup. Berdasarkan rancangan, buat beberapa versi lagi, rapat selesai. Tuan Ruan. Tuan Long Aotian sudah datang. Hang. Tuan Long, lama tak jumpa. Aku berencana menemui kamu. Saya tidak menyangka kamu datang mencariku. Kemarin di acara amal, tanpa beritahu, aku pergi. Direktur Long tidak marah, kan? Kalau menyalahkan Direktur Ruan, tidak akan datang. Direktur Long memang bijaksana. Aku datang untuk konfirmasi hal tentang acara amal. Direktur Ruan, tertarik? Perhiasan Titi pasti akan berpartisipasi. Ini adalah hal baik bagi negara dan rakyat. Mengorbankan produk baru satu kuartal bisa meningkatkan merek perhiasan Titi. Kesempatan bagus. Hanya orang bodoh yang tidak mau. Tidak heran Nona Ruan luar, visinya memang luar. Ngomong-ngomong, ada waktu luang hari ini. Ayo kita makan malam bersama. Diskusi lebih lanjut. Kemarin tidak biarkan Long Aotian dan Liu Feifei bertemu. Hubungi Long Aotian secara pribadi untuk mempermudah pembentukan lebih nyaman, tentu saja. Undangan dari Long. Mana mungkin tak punya. Begini saja, saya suruh sekretaris pesan restoran, sudah dipesan sebelumnya. Sudah hampir waktu, ayo kita berangkat. Silahkan. Restoran ini butuh sebulan untuk janjian. Pelanggan lama harus pesan setidaknya seminggu sebelumnya. Kembali ke negara, tahu tempat ini. Lidahnya memang jeli ya. Suka minum ya, Pak Long? Di mobil ada sebotol anggur bagus. Nanti suruh asisten ambil, kita pesan makanan sekalian. Santai saja, ada orang lagi. Satu lagi. Siapa? Nona Ruan. Lama tidak bertemu. Kalian saling kenal? Tidak kenal. Bapak ini, saya belum pernah bertemu dengan Anda. Kenapa bilang lama tidak bertemu? Iya. Nona Ruan Sheng. 3 tahun lalu dari Australia. Aku memang belum pernah bertemu, tapi... Bagaimana dengan Ruan Tang?
Aku akan mengambil minuman. Selamat, tuan rumah. Progres berjalan 12%. Sepertinya Long Aotian dan Liu Feifei sudah bertemu. Aku tidak perlu di sini. Kalau tidak bisa menghadapinya, bisakah aku menghindar? Tuan yang terhormat, pertama kali kita bertemu, kamu bersikap tidak sopan. Mungkin itu tidak sopan, kan? Sopan. Ruantang, kamu pergi tanpa memberitahu. Menghilang selama 3 tahun. Kamu bicara soal sopan. Saya tidak tahu siapa Ruantang maksud. Saya tidak tahu apa yang kamu maaf. Maaf Pak Long. Aku tidak sengaja. Lain kali hati-hati. Ada apa ini? Tidak bisa melakukan hal buruk. Hampir ketahuan. Shen Xiuyuan, kamu hebat. Setelah berubah jadi seram, mata juga menakutkan. Kakak ipar. Bangun. Kakak ipar. Katakan. Kalau aku potong kakimu, apakah kamu akan berhenti pergi? Shen Xiuyuan, apa sebenarnya yang mau kamu lakukan? Kamu benar-benar salah orang. Cepat lepaskan aku. Waktu di restoran. Kamu bilang kita pertama kali bertemu. Aku juga tidak ingat pernah memperkenalkan diri. Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu punya kemampuan khusus? Hanya sekali lihat. Sudah tahu namaku. Benar-benar bukan aku. Masih berani membantah. Jangan takut, kakak ipar. Apakah aku akan menyakitimu? Kamu membesarkanku selama 7 tahun. Kamu belum mengenalku? Bahkan jika aku sendiri terluka, aku juga tak tega menyakitimu. Shen Xiuyuan, kamu gila. Ya, aku memang gila. 3 tahun lalu aku sudah gila. Kakak ipar, kenapa kamu meninggalkanku? Kenapa? Apakah aku kurang patuh? Apa aku tidak cukup baik? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan sekarang?
Kakak ipar. Kamu juga meninggalkanku. Kenapa dia menyakiti diri sendiri? Apakah kematian membuatnya menderita, tapi aku harus pergi? Jika mengaku sekarang, bukankah akan menyakitinya lagi? Bos kaya miliaran mendapatkan daftar tamu dan informasi jamuan semalam. Bukanlah hal yang sulit bagiku, kan? Pak Shen, Anda benar-benar salah orang. Mungkin saja, saya hanya mirip dengan orang yang Anda cari. 3 tahun lalu Anda menerima Zhao Hui mirip kakak Anda. Kenapa tidak bisa terima saya juga kebetulan mirip kakak ipar Anda? Kenapa? Apakah Anda dan Zhao Hui juga punya saudara kembar perempuan? Shen Xiuyuan, dari keluarga Shen. Benar-benar tidak ada yang berguna. Melindungi wanita yang dicintai tidak bisa dilakukan. Saya datang kali ini untuk memberitahu. Harta keluarga saya juga mau bersaing. Kamu selalu penasaran. Kenapa saya mirip Shen Xiuting, kan? Saya bisa memberitahu. Aku dan dia. Memang anak kembar. Aku juga memang. Kakak kandungmu. Desember 1994, satu kali lahir 2 anak laki-laki. Ada 2, jual 1. Gak masalah kan? Yang penting ada anak laki-laki buat meneruskan garis keluarga. Ada 2, jual 1. Gak masalah kan? Padahal aku dan Shen Kembar identik. tapi keluarga Shen seolah tak pernah melahirkan aku. Setelah menghilang, mereka bahkan tidak mencariku. Kali ini kembali ke tanah air. Memang aku mendekati Ruan Tang untuk balas dendam pada keluarga Shen. Kamu tahu, Di mana pamamu sekarang? Shen Xiuyuan, segalanya tentang keluargamu. Where is it? Termasuk orang-orangnya semua mau. Sayangnya, sekarang orangnya sudah pergi. Kamu bilang, apa kamu pecundang? Baik, kuberikan padamu. Selain dia, semua untukmu. Masih belum ngaku. Baiklah, maka aku anggap kamu bukan dia. Jadi kalau aku mati di depanmu, kamu juga nggak akan sedih kan? Kamu mau apa? Tenang aja Pak Ruan. Kamu diikat. Nggak ada kesempatan melakukan. Polisi nggak akan curiga padamu. Kamu gila. Aku sudah lama tidak tahan. Mati di depan. Yang mirip dia. Keinginanku sudah tercapai. Gila, gila. Kamu memang gila. Seseorang datang. Tolong. Seseorang datanglah. Lihat. Bahkan jika kamu tidak mengakui kamu saudara iparku, kamu masih peduli padaku. Berhenti. Sudah cukup. Aku akui, saya Ruan Tang. Saya. Apakah itu baik-baik saja? Apa yang kamu katakan? Ayuan, jangan sakiti diri. Kumohon padamu. Kakak ipar. Aku tahu kamu tidak mati. Aku tahu.
Ayuan, antar kamu ke rumah sakit, boleh? Mulutmu keras, tapi hatimu lembut. Masuklah. Ada orang di luar. Anda sudah siap sejak awal. Kakak ipar. Kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri lagi. Selamat, tuan rumah. Plotnya telah mencapai 50%. Bagaimana bisa secepat itu? Apa yang terjadi? Mereka melakukan one night stand kemarin. Sungguh, masih trik lama. Ah, maaf ya. Aku lupa. Selamat pagi. Kurus suster. Pagi. Selamat pagi. Pantas. Siu Yuan. Nanti setelah sarapan, antar aku ke kantor. Kamu mau pergi lagi? Bukan, aku. Shen Xiu Yuan, lepaskan aku. Shen Xiu Yuan, lepaskan aku. Shen Xiu Yuan, kamu sudah gila. Shen Xiu Yuan. Dia menangis. Ayuan, saya ingin kembali ke kantor untuk urusan kerja. Ayuan, jangan menangis. Maaf. Akan saya siapkan mobil untukmu. Ayuan, saya pergi untuk urusan kerja. Saya akan kembali. Iya. Kakak ipar marah ya? Dia mungkin sudah pergi. Aku bikin dia pergi lagi. Dia kembali. Ham. Aku pecahin mangkukmu. Nanti akan kuganti. Cuci tangan dulu, terus makan. Baik. Kalau sudah tidak bisa habiskan waktu terakhir. Menemaninya dengan baik. Aku kira. Kamu sudah pergi. Aku tahu khawatir aku pergi. Tak peduli apa yang kukatakan, kamu tak akan percaya lagi padaku. Ah Yuan. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Aku setuju. Ruan-ruan. Ruan-ruan.
Sebenarnya, tak perlu antar, ada supir. Hanya ambil barang tidak seberapa berhargalah. Aku bukan antar kamu. Mesin pengecekan barang antik itu milik perusahaan kita. Memangnya aku tidak boleh datang? Pak Ruan, ada masalah. Hati Padang Pase diterima. Saya menemukan porselen biru awan, dan naga ada 2 yang dikirim. 2. Eier. Sekretaris Liu menggunakan mesin untuk mendeteksi yang asli dan yang palsu. Hasilnya menemukan, salah satunya ternyata ada bom kecil tersembunyi di dalamnya. Sepertinya. Mereka menolak mengambil kembali harta negara. Sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan. Ahli penjinak bom mini itu tidak ada di Jing City. Bahkan jika kita panggil tim pemadam kebakaran, kita harus membawa bom ke tempat yang jauh dan kosong. Sudah ditemukan? Bagaimana evakuasi orang-orangnya? Tuan Shen hanya memindai awal. Setelah mendeteksi bom mini, kami tidak berani membongkarnya. Saat ini juga tidak tahu mana yang... Apa yang terjadi? Bagaimana barang berbahaya bisa lolos pemeriksaan keamanan? Mereka menggunakan bahan peledak baru, melapisinya dengan kimia supaya lolos pemeriksaan. Apakah ini tindakan individu atau kelompok? Kami tidak tahu. Perampok. Sudah terlambat. Apa yang ingin kamu lakukan? Kita belum tahu bom dikendalikan jarak jauh atau... Letakkan dulu. Perkembangan cerita. Sedikit lagi. Bagaimana kalau mati dan kembali? Hanya aku bisa lakukan ini. Kita berdua membawa artefak ini terpisah. Jika benda ini ada bomnya, aku pegang bisa cegah cedera. Kalau itu asli. Ada orang ikuti kamu, mereka nggak tahu yang mana asli jadi nggak berani bertindak gegabah. Dengan begitu, bisa beri waktu lebih. Aku ikut kamu. Salamat kasih sayang antara Lu Feifei dan Long Outian lagi si Pat Naik. Aku pergi buka mobil dulu. Keluar dari mobil. Cepat taruh barang-barang di kursi belakang cepat. Keluar dari mobil. Shen Xiuyuan. Keluar dari mobil. Ruan. Sudah kubilang. Tidak akan beri kesempatan meninggalkanku. Meskipun kita harus berpisah. Kali ini biar aku yang memutuskan. Shen Xiuyuan. Turun dari mobil. Tidak boleh Ruan. Anggap saja aku egois. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi lagi. Shen Xiuyuan. Aiwan, dengarkan aku, ini harus aku lakukan. Aku tidak akan mati. Kamu turun dulu, biar aku yang lakukan, oke? Ruan. Kamu bukan yang punya banyak kemampuan. Bagaimana bisa punya banyak nyawa? Karena bukan orang dari dunia ini punya sistem. Kalau aku mati, aku bisa kembali ke duniaku sendiri. Ah Yuan, kamu ingat aku menyiksamu dengan mood berubah-ubah? Ingat pernah pura-pura mati sekali? Itu semua tugas dari sistem untukku. Kalau sudah selesai, aku bisa pulang. Kalau sudah selesai, aku bisa pulang. Aiwan, cepat kembali, biar aku yang pergi. Percaya padaku. Aku tidak akan ada masalah. Jadi, semua tugas dari sistem, kan? Kamu tidak pernah membenciku, kan? Tidak. Aiwan, aku tidak pernah membencimu. Kamu berhenti dulu, aku akan mencarimu menjauh dari mobil.
Baguslah. Ternyata semua ini tugas. Ternyata kamu tidak pernah membenciku. Ah Yuan. Ah Yuan. Selamat kepada host, misi utama telah dimuat. Akan segera membuka jalur teleportasi untuk Anda. Mereka mendekat. Jadi barang di tangan kita itu asli. Halo. Sekarang di Jalan Lingxiao Utara. Mereka mengendarai mobil van. Baik. Belok kiri ke Jalan Beijaya. Kalian jemput kami di depan. Oke. Aotian. 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 Kita berhasil. Aotian, Aotian. Selamat kepada tuan rumah, tugas garis besar cerita sudah dimuat, saluran transportasi akan segera dibuka untuk Anda. Selamat kepada tugas selesai, selamat datang kembali, sedang menghitung hadiah untuk Anda. Presiden Perusahaan Perhiasan 10 Pemuda Berprestasi, Villa Orang Terkaya di Kota N Unit. Senang bisa menemani meski sesaat. Sampai bertemu lagi. Anda kembali. Anda belum memberitahu saya bagaimana kabar Shen Xiuyuan. Satu. Kembali. Kembali. MM. Selamat pagi. Kakak Ipar. Aku salah, Ayuan. Aku tidak mau. Kembali, Ayuan. Kenapa dengan Tuan Ruan? Tidak tahu, jangan banyak tanya. Ada pria tampan loh. Ayuan. Ayuan. Kita pulang yuk.